Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosana Herdiati, saya dari kelas epidemiologi, akan melakukan ujian tengah semester mata kuliah analisis data. Kali ini saya akan menganalisis data untuk menghitung mean, median, dan modus dari suatu variabel. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan melakukan analisis datanya yang menggunakan software Stata. Baik, di sini sudah terlihat screen saya. Saya sudah berada di software Statanya. Jadi di Stata ini sendiri terdapat beberapa kategori yang bisa dipilih untuk melakukan analisis datanya. Dan di sini ada tempat review yang dimana kita akan terlihat apa saja yang sudah kita lakukan di komen. Nah, kemudian untuk komen ini sendiri, ini merupakan papan ketik di mana kita melakukan proses analisis datanya, dan kemudian di sini ada kolom variabel yang dimana di sini terdapat beberapa variabel yang kita dapatkan dari data tersebut. Jadi, untuk kali ini, perintah pertamanya disuruh impor data dari Excel ke Stata ini sendiri. Nah, ini merupakan bentuk data dari Excel-nya sendiri. Ini ada tiga kategori. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada umur, dan yang ketiga adalah INT. Nah, jadi bagaimana cara kita mengimpor data dari Excel ke Stata ini sendiri? Kalau bagi saya sendiri, untuk memudahkannya, saya melakukan copy paste dari semua variabel ini, tetapi hanya untuk variabelnya saja. Nomor sampelnya tidak dimasukkan karena itu saya tadi sudah mencoba dan dia tidak masuk kategori karena ini hanya nomor sampel. Jadi saya akan langsung memasukkan untuk variabel jenis kelamin, umur, dan IMT saja. Kita copy. Ini ada 92 jumlahnya. Terus kita copy, kemudian kita pas ke data. Pertama kita masuk dulu ke data editor di sini. Setelah itu baru kita pas. Nah, jika terdapat perintah seperti ini yang mengatakan bahwa the first row on the clipboard contains values that can be used as valid variable names. Jadi di sini kalau misalkan kita ingin memasukkan nama variabel tersebut ke dalam data editor ini, maka kita tinggal mengklik variable names. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin memasukkan datanya saja, maka kita klik data. Jadi kali ini karena saya tadi itu langsung mengcopy beserta dengan nama variabelnya, jadi saya akan mengklik variable names. Nah, setelah ini akan muncul seperti ini. Ini adalah data-data dari ketiga variabel tersebut. Nah, kemudian ini sudah ada bacaan seperti ini, ada 3 variables, 92 observation di-pass ke data editor. Nah, jadi untuk mengeceknya, sebelumnya itu saya selalu mengecek angka-angka yang berada di tiap variabel tersebut. Karena ini hanya ada 3 variabel, jadi kita mencoba untuk pertama kita ketik sum. Sum itu adalah summary atau kayak kesimpulan gitu yang menjelaskan bahwa berapa jumlah keseluruhan dari satu variabel tersebut. Jadi saya akan mengecek sum dari variabel jenis kelamin. Tuh, sudah terlihat. Ini ada observation-nya 92, nilai min-nya ada 1,58. Kemudian ada standar deviasi 0,49, minusnya 1 dan max-nya 2. Nah, lakukan hal ini dengan variabel yang lain. Oke. Setelah itu, hal pertama
Setelah itu, saya juga selalu melihat tabulasi di tiap variabelnya. Jadi kita akan mengetik tab dan nama variabel. Ini bisa terlihat dari variabel jenis kelamin, terdapat 2 kategori, 1 dan 2. Dan di kategori jenis kelamin 1 dengan frekuensi 38, lalu persenannya ada 41,30%, dan kemudian jumlahnya itu ada 41,30. Kemudian untuk kategori kedua, itu frekuensinya ada 54, dan persennya ada 58,70, lalu ada jumlahnya itu, karena dijumlahkan, makanya jadi 100%. Lalu kemudian, lakukan hal yang sama dengan variabel yang lain. Kita melakukan dengan variabel umur. Ini banyak banget karena dia ada beberapa kategori umur, dari umur 16 sampai umur yang paling tinggi itu 83. Bisa dilihat, kemudian lakukan lagi dengan variabel INT. Nah, untuk variabel INT sendiri juga banyak terdapat beberapa kategori karena dia itu melihat IMT atau indeks massa tubuh seseorang, mulai dari nilai 15,6, IMT 15,6 sampai yang paling tinggi itu ada 32,5. Dengan jumlah yang tetap 92, karena observation-nya tadi ada 92. Nah, baik, kemudian kita akan melakukan pengkategorian IMT menjadi 3 kategori. Nah, bagaimana itu? Ini dimaksudkannya bahwa kita itu mengkategorikan variabel IMT tadi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada kategori yang pertama itu dengan IMT lebih kecil dari 18,5 dengan keterangan kurus. Kemudian ada kategori yang kedua itu ada 18,5 sampai 25 yang dengan keterangan normal. Lalu kemudian ada kategori ketiga itu lebih besar dari 25,0 dengan keterangan gemuk. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita akan melakukan yang pertama itu melakukan generate dulu atau mengeneralisasikan variabelnya terlebih dahulu dengan mengklik gen, lalu masukkan nama variabel baru sama dengan nama variabel yang ada di file tersebut. Kita enter, kemudian setelah itu kita akan merecord atau membuat pengkategoriannya dari si variabel INT ini. Bagaimana caranya? Kita klik record, kemudian kita masukkan nama variabel baru tersebut, lalu kita masukkan nilai yang akan kita kategorikan per tiap kategorinya. Jadi untuk kategori pertama itu dengan nilai di bawah 18,5. Berarti kita di sini buat min garing 18,4. Ini dimaksudkan karena 18,4 itu di bawah 18,5. Jadi kita masukkan ini yang dimaksudkan bahwa nanti nilai yang di bawah 18,5 itu bisa masuk dari kategori 1, seperti itu. Sama dengan 1, ini menandakan bahwa kita mengkategorikan nilai 18,4 ke bawah itu adalah kategori yang pertama. Lalu kemudian nilai 18,5 garing 25,0 sama dengan 1. Itu sama saja dengan penjelasan yang seperti ini tadi. Berarti untuk nilai 18,5 sampai nilai IMT-nya 25 itu akan langsung masuk kategori 1. Lalu kemudian untuk kategori yang terakhir, untuk 18,5 sampai 25 ini kategori nomor 2. Lalu kemudian untuk kategori nomor 3-nya itu lebih besar dari 25. Ini lebih besar dari 25, berarti kita buat di sini
adalah 25,1 karena dia di atas 25 tadi. Oke. Lalu garing max. Ini menandakan bahwa bahwa maksimal, maksudnya tuh bahwa nilai yang di atas 25,1 itu akan masuk ke kategori yang nomor 3. Lalu kemudian kita sama dengan, lalu kita klik enter. Oh, ini dijelaskan bahwa 92 itu diubah, maksudnya itu dari 92 observation tadi sudah diubah ke variabel baru yang kita buat tadi, itu int_3. Untuk melihatnya, kita bisa lihat dari data editor. Tuh, ini sudah dikelompokkan per nilai int-nya. Jadi kan untuk kategori pertama tadi adalah di bawah 18,5, berarti itu masuk ke 1. Nah, ini sudah dibuktikan bahwa variabel int dengan nilai 17,9 berarti dia masuk kategori 1, dan begitu pun seterusnya. Lalu, setelah di-record, kita lakukan label define untuk mengkategorikan bahwasanya di kategori 1 dan 2 dan 3 itu terdapat keterangan. Seperti kategori pertama itu kan dengan nilai INT-nya di bawah 18,5 itu dengan kategori kurus. Nah, kemudian dengan selanjutnya, lalu kita mengklik label define. Sebenarnya kalau teman-teman mau klik lab dev gini juga bisa, tetapi saya sudah kebiasaan seperti ini. Jadi kita klik label define, kemudian kita masukkan variabel baru yang kita sudah buat tadi, yang kita sudah generalisasikan tadi. Lalu kita buat kategori keterangannya. Untuk kategori 1 keterangannya apa, kategori kedua keterangannya apa, dan begitu pun seterusnya. Lalu untuk kategori pertama itu keterangannya kurus, kategori kedua keterangannya normal, dan kategori ketiga, maaf, ternyata saya klik enter padahal belum selesai, makanya dia jadi invalid sintaksnya. Nah, kalau kalian salah ketik atau apapun, kita melakukan kesalahan dalam pengetikan, makanya langsung di reviewnya ini langsung menjadi merah dan tidak bisa mendapatkan hasil karena salah. Jadi pastikan benar dan sesuai. Nah, untuk kategori ketiga itu gemuk ya. Nah, coba kita lihat. Kurus, normal, gemuk. Oke, benar. Kita enter. Nah, ini dia tidak langsung menghasilkan hasil seperti ini karena dia itu berubahnya di data tadi. Ini karena nanti akan berubah datanya. Lalu kemudian kita klik label values untuk mengekip gitu loh. Kayak benar untuk variabel int_3 ini sudah diberi label sudah di generate, sudah di record, dan kemudian sudah di label define. Kita klik variabelnya 2 kali, seperti ini sudah. Nah, untuk melihatnya, kita lihat sum int_3. Summary. Lalu kita tab. Ini kan udah terdapat nih variabel baru, tab int_3. Tuh, sudah terlihat, sudah dikategorikan menjadi kurus, normal, dan gemuk. Nah, itu untuk kategori INT yang sudah dikategorikan menjadi 3. Lalu kemudian kita akan meng-cross tab jenis kelamin 1 laki-laki dan 2 perempuan, dan INT yang sudah dikategorikan. Nah, untuk jenis kelamin itu sendiri, di data editornya, variabel jenis kelamin ini
hanya dituliskan 1, 2 gitu doang. Berarti di perintah itu kita harus mengubah jenis kelamin variabel data dari variabel jenis kelamin yang 1 dan 2 itu menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, gimana caranya? Itu caranya hampir sama dengan kita mengkategorikan IMT tadi, cuman dia untuk jenis kelamin ini kita tidak record karena dia itu tidak ada kategori yang harus di record gitu. Jadi caranya itu adalah kita buat variabel baru, kita generate lagi. Tadi variabel lamanya itu kan Jekyll, jadi kita buatnya jika ya, terus jenis kelamin gitu kan. Kemudian sama dengan baru kita masukin variabel lama gitu. Tuh. Terus kemudian kita sudah selesai kita generate, lalu kita langsung label define. Kita kelompokkan jika tadi 1 itu laki-laki, kemudian 2 perempuan. Nah, ini kan. Nah, lalu langsung kita enter, kemudian setelah label define jangan lupa kita label values lagi supaya dia di keep lah, seperti itu bahasanya ya. Tuh, sudah label define, kemudian kita tab variabel barunya. Tuh, sudah kan? Udah deh. Ini adalah cross tab untuk variabel jenis kelamin. Ini cross tab untuk IMT, variabel IMT. Jadi setelah dilakukannya tabulasi pada variabel jenis kelamin, itu kita ingin melihat lagi nilai min dari variabel tersebut ya. Jadi sebelum itu sebenarnya untuk nilai minnya sendiri itu sudah ada dilakukan pada saat kita ingin melihat sum atau kesimpulan dari tiap variabel. Jadi seperti yang ini untuk sum UMR atau umur, itu untuk nilai minnya sendiri adalah 44,22. Sedangkan untuk variabel jenis kelamin, minnya itu 1,58 dan kemudian untuk variabel IMT-nya itu 21,6. Nah, jadi ini untuk nilai min, tetapi apabila kita ingin melihat lebih detailnya lagi, kita bisa melakukannya dengan mengetik summarize, lalu memasukkan nama variabel. Seperti kita yang pertama itu, variabelnya yang variabel baru ataupun yang lama sama saja sebenarnya. Jadi kita ingin melihat detail summarize dari variabel yang baru aja. Oke, variabel yang baru ini, lalu kita buat detail seperti ini. Nah, maka akan muncul presentasi dari dan detail dari variabel jenis kelamin ini. Kemudian ada nilai minnya, ada nilai standar deviasi, kemudian ada nilai yang paling kecil dan yang paling besar, lalu ada persentil atau persentase dari tiap-tiap nilai di variabel ini. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama kepada variabel yang lain seperti variabel umur. Di sini kita umur tidak melakukan record ya. Jadi mungkin untuk detailnya sama saja. Nah, ini nilai min sama yang seperti tadi ya di komen yang sum umur ini. Ini nilainya. Kemudian untuk variabel IMT, karena kita tadi menggunakan variabel jenis kelamin yang variabel baru, yang kita buat baru tadi. Untuk IMT kita juga buat baru. Sebenarnya baru atau tidaknya itu untuk melihat detail dari summarize-nya itu tidak mempermasalahkan variabel lama atau baru karena untuk jumlah min itu sama saja.
Ini min-nya jadi 1, standar deviasinya 0, variance 0, kemudian observasinya tetap 9, lalu untuk summer of weight-nya 92. Nah, jadi untuk interpretasinya itu, interpretasi untuk hasil saat ini, nilai min yang didapatkan, oke, gimana nih? Kenapa nggak mau ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ternyata. Bentar. Ada yang salah. Oke. Interpretasinya kita tuliskan pada variabel jenis kelamin yang didapatkan sebesar berapa tadi? Ini nilai minnya untuk jenis kelamin 1,5869 ya. 1,59. Kemudian untuk kita buat gini aja ya. Nilai min gini. Kita buat, bentar ya. Agak-agak salah gitu. Jenis kelamin 1,59. Terus untuk umur apa? Untuk umur 44,17. Oke, 44,17. 44,17. Lalu untuk IMT, indeks massa tubuh, itu nilai minnya 21,56. Berarti 57. Bukan. 51, berapa sih tadi? Lupa, bentar. 21,59. 21,59. Nah, ini untuk nilai min. Kemudian, untuk nilai IMT, karena tadi perintahnya juga disuruh mengkategorikan IMT menjadi 3. Jadi kita lihat hasil kita merecord untuk tabulasi IMT. Nah, jadi frekuensinya itu untuk IMT kurus ada 18 dengan presentase 19,57. Untuk yang normal frekuensinya adalah 58 dengan presentasi 63,04. Lalu untuk IMT gemuk frekuensinya ada 16 dengan presentasi 17,39. Nah, jadi kita kopas dulu. Ini hasil tabulasinya. Aduh, kenapa gini? Salah, maaf. Harusnya kita copy as picture aja biar mudah. Kecil banget ternyata. Tarik kita crop dulu biar mudah ngebesarinnya. Lalu kita besarkan. Gedean nggak ya? Udah segini cukup nggak sih? Tuh, seginilah ya.
Nah, kemudian ini adalah tabulasi dari INT untuk interpretasinya. Dari data pada variabel INT didapatkan hasil bahwa INT dengan kategori normal memiliki jumlah yang lebih besar, nya 58% lah 63,04% daripada kategori lurus dan gemuk. Ini interpretasi untuk INT. Jadi untuk mungkin udah selesai karena pada yang ini cross tab jenis kelamin. Oh ya, kita interpretasi untuk cross tab jenis kelamin juga. Sebentar. Untuk jenis kelaminnya sendiri itu kita sudah ada melakukan juga. Mana ya? Bentar ya. Kita cari dahulu. Oke. Ini hasil dari tabulasi variabel jenis kelamin. Didapatkan bahwa jenis kelamin laki-laki itu frekuensinya 38 dengan persenan 41,30%. Untuk jenis kelamin perempuan dengan frekuensi 54 dengan persentasenya 58,70. Jadi kita copas lagi as picture. Kecil banget ternyata. Ini udah kebiasaan seperti ini, mohon maaf. Oke, begini. Lalu untuk interpretasinya kita buat sama seperti interpretasi INT. Ada variabel jenis kelamin didapatkan hasil tabulasi bahwa variabel jenis kelamin dengan kategori perempuan memiliki jumlah yang lebih besar maaf. Ini yang itu persennya 58,70% daripada variabel jenis kelamin kategori laki. Oke. Ini adalah interpretasi untuk cross tab variabel jenis kelamin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial analisis data kali ini. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.